teman-teman, selamat datang kembali pada video pembelajaran yaitu mata kuliah umum wawasan pendidikan. Dalam produksi video pembelajaran ini telah mengikuti protokol kesehatan dan sudah melakukan vaksinasi sebanyak 2 kali. Saya Rizky Amalia dan saat ini sedang bersama Bapak Dr. Cecep Kustandi, MPD. Pada hari ini kita akan membahas bab 6, yaitu mengenai pemikiran tokoh pendidikan khususnya di Universitas Negeri Jakarta. Teman-teman mungkin pernah dengar nih, yaitu salah satu aula di UNJ, Aula Latif. Nah, ternyata nama tersebut itu diambil dari salah satu tokoh pendidikan yang udah lingkup nasional nih, yaitu Brigjen Latif Hedraningrat. Tapi nggak hanya itu loh teman-teman, karena UNJ ini juga ternyata mencetak banyak tokoh pendidikan yang sudah lingkupnya itu nasional. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita bahas dengan Bapak Cecep. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak? Mungkin Bapak bisa jelaskan lebih lanjut, yaitu tentang Brigjen Latif Hedraningrat ini. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Jadi para mahasiswa sekalian, selain tokoh-tokoh di awal seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, ada Prof. Koni Semiawan, ada Artilar, kemudian ada Sudiarto, kemudian kita mengenal beberapa tokoh lainnya. Seperti yang kita temui di lantai IDB lantai 2 begitu ya, di gedungnya itu ada ruangan yang namanya adalah ruangan Latif Hedraningrat. Beliau itu ternyata adalah seorang purnawirawan TNI ya, jadi Brigadir Jenderal. Beliau termasuk tokoh yang menjadi rektor pertama di IKIP Jakarta dulu namanya. Ini yang mulai didirikan tahun 64. Jadi tepatnya tanggal 16 Mei 1964. Dan tadi tentu saja karena atas keberhasilannya beliau namanya dijadikan sebagai salah satu ruangan ya. Nah kemudian selain diabadikan sebagai nama satu ruangan, beliau juga pernah dikirimkan oleh Hindia Belanda sebagai ketua rombongan begitu ya ke World Fair ya di New York, dan termasuk beberapa prestasi lainnya begitu ya. Misalnya pada tanggal 17 Agustus 45 beliau pernah ya ketika berusia 34 tahun ditugaskan sebagai pengibar bendera pusaka ya merah putih pada pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia begitu. Nah, itu bukan hanya beliau saja, kita mengenal nama-nama lain, misalnya ada Maftuha Yusuf. Pernah mendengar barangkali ya sebagai satu aula juga di gedung IDB lantai 2. Nah, beliau ini sebetulnya guru besar ya yang sudah mulai begitu ya, mulai dari perubahan IKIP gitu kan. Kemudian beliau juga bukan hanya guru besar di UNJ tetapi di Universitas Trisakti, kemudian Muhammadiyah begitu ya. Kemudian kiprahnya memang sangat aktif di berbagai kegiatan seperti pendidikan, lingkungan begitu kan, dan seterusnya. Kemudian karya terbesarnya adalah 3 buah buku ya yang itu diluncurkan bersamaan. Ya, diantaranya kalau tidak salah bukunya terkait dengan bagaimana mencipta generasi membangun bangsa, kemudian peran perguruan swasta ya dalam pembangunan dan pendidikan, kemudian satu lagi adalah terkait dengan pendidikan kependudukan dan etika lingkungan. Nah, itu barangkali ya 2 tokoh pertama yang akan kita bahas begitu. Selebihnya pernah mendengar nama Profesor Dr. Yusuf Hadimiyarso? Nggak dengar tuh Pak. Ya, nah beliau juga merupakan tokoh ya di UNJ yang terkenal dengan pelopor teknologi pendidikan di Indonesia, atau beliau disebut juga sebagai Bapak Teknologi Pendidikan Indonesia. Nah kemudian kalau kita tahu, kita baca beberapa bukunya bahwa sebagian besar hidupnya memang diabadikan untuk dunia pendidikan begitu ya. Dan kepakarannya lebih pada bagaimana teknologi pendidikan di Indonesia seperti apa begitu kan. Nah kalau kita lihat dari prestasi kemudian dari pemikiran-pemikirannya sudah banyak juga ya dari beliau.
termasuk kalau ada bukunya terkait dengan Menyemai Benih Teknologi Pendidikan, itu buku luar biasa begitu kan, yang menjadi buku induknya ya, dalam artian buku yang digunakan seluruh teknologi pendidikan di Indonesia. Kalau kita lihat selain bertiga begitu kan, yang sebetulnya banyak tokoh-tokoh juga yang lain ya, misalnya ada Profesor Dr. Diliar Nur gitu kan ya, yang beliau ini adalah termasuk dosen, pemikir, peneliti, politikus ya. Nah, kemudian pernah juga menjadi rektor di UNJ begitu kan. Kemudian selain itu mungkin pernah mendengar Arif Rahman ya, Profesor Dr. Arif Rahman. Beliau juga termasuk tokoh pendidikan Indonesia dan pernah menjabat juga sebagai kepala sekolah di Labsco ya, di Rawamangun. Kemudian dan barangkali yang terakhir ya, sebetulnya masih banyak tetapi karena waktu kita tidak memungkinkan untuk lanjut begitu kan. Nanti biar para mahasiswa yang lain ya untuk mempelajari lebih banyak. Ada nama Profesor Dr. Hafid Abbas. Beliau adalah sampai sekarang ya, beliau masih aktif mengajar dan juga beliau ini adalah senat ya. Jadi memimpin senat UNJ, kemudian beliau pernah menjadi satu dari 11 anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ya, pada masa periode 2012 sampai 2017. Nah, saya yakin ini bukan bukan hanya nama-nama itu saja, Mbak, yang menjadi tokoh-tokoh penting di UNJ, dan pemikiran dan prestasinya tentu saja sangat banyak begitu kan. Masih banyak tokoh lain. Hanya saja ini nanti akan diserahkan ke mahasiswa yang mengambil mata kuliah wawasan pendidikan. Kira-kira siapa lagi tokoh-tokoh UNJ yang pemikirannya diadaptasi atau diadopsi oleh pendidikan di Indonesia secara umum begitu kan ya. Itu saja barangkali sebagai materi singkat mengenai pemikiran dan prestasi barangkali ya tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Mudah-mudahan para mahasiswa sekalian ikut bangga dengan adanya para tokoh nasional ini begitu ya, yang berasal dari UNJ kita. Begitu barangkali, Mbak. Wah, ternyata banyak juga ya teman-teman. Tadi kita nanya salah satu tokoh, tapi ternyata lebih banyak lagi ya Pak, yang lebih lanjut, yaitu tokoh pendidikan di UNJ. Nah, semoga menambah wawasan teman-teman sekalian, dan jangan lupa kita harus bangga ya Pak, betul. Di UNJ ini memberikan tokoh pendidikan yang udah lingkupnya nasional, serta dicari ya Pak tokoh-tokoh lainnya karena masih banyak lagi ya Pak. Nah, kalau begitu cukup sudah untuk video pembahasan materi pada hari ini bersama dengan Bapak Cecep. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah!